فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل شقع شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pujian dan sebanyak-banyaknya wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk syukur tentu banyak-banyak beramal ibadah. Memuji Allah itu juga dengan banyak beribadah. Memuji Allah jangan sampai hanya sebatas di bibir saja mengucapkan alhamdulillah tapi tidak mau beribadah kepadanya adalah pujian yang semu, menipu diri kita sendiri. Rasa syukur kita kepada makhluk wajib juga kita ucapkan apabila dibantu oleh makhluk, tapi sebaik-baiknya pujian dan syukur itu bila hanyalah milik Allah. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah apabila dipuji, kembalikanlah pujian itu semuanya hanya milik Allah. Jangan merasa senang, jangan merasa ria dan bangga atas pujian orang. Jangan setan berusaha membuat kita sombong, takabur dan ria. Itulah makna daripada syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya Allah, malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, iman yang kuat untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Yaitu sebenarnya kita ini majelis zikir, tapi untuk tidak mengurangi hikmah daripada majelis ilmu, kita bagi-bagi ilmu lah sedikit ya, cerita-cerita tentang kebaikan-kebaikan dari isi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah,
majelis yang mulia ini mudah-mudahan menjadi sumber hidayah kita. Hidayah itu ada yang diperoleh dengan cara dicari, ada yang tidak dicari-cari, dia datang sendiri. Tapi yang datang sendiri Arrafallah itu, mengenal Allah itu kan hidayah ya. Ada yang dilakukan dengan jalan berusaha berikhtiar, ada yang tanpa berikhtiar, Allah berkehendak dia langsung dapat hidayah ya, karena hatinya tersentuh. Nah, yang begitu yang kita inginkan, Allah langsung yang menjaga. Maka untuk memelihara itu semua syaratnya haruslah bersama-sama terus dengan orang-orang alim ya. Haruslah terus menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat. Salawat itu adalah zikrun Nabi ya. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, nah itu namanya zikrullah ya. Jadi untuk itu salawat beriring salam juga jangan kita lupakan, harus kita perbanyak sebanyak-banyaknya dengan sebaik-baiknya pujian ya. Karena Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Zat Maha Agung itu, dia tidak akan memberi kita syafaat kalau kita tidak mau bersalawat dengan ikhlas kepadanya, tidak mau bersalawat dengan salawat yang rasa cinta kepadanya ya. Untuk itu ayo kita mengenal sosok Rasulullah SAW itu supaya kita bisa mengenalnya dengan rasa cinta, bersalawatnya dengan rasa ikhlas ya, dengan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Bagaimana kita mau mengenal, mencintainya kalau kita tidak mengenal, ya kan? Maka sehubungan dengan Maulid, bulan Maulid ini juga kita coba mengambil hikmah untuk kita menceritakan sosok Rasulullah SAW, menceritakan sosok orang-orang soleh saja, menakibnya orang-orang soleh itu pahalanya luar biasa. Apalagi kita menceritakan sosok kenabian, baik itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada ruginya kita bersalawat itu banyak-banyak ya. Tidak ada hukumnya dilarang kita bersalawat itu dengan gegap gempita. Kalau orang berzikir dengan gegap gempita itu bisa terjerumus kepada riya. Tapi kalau orang berselawat dengan bertabu-tabu gendang itu malah itu yang disunahkan. Karena bunyi selawat yang ditabu-tabu gendang itu juga ditakutin oleh setan ya. Itu ulama cara dia menyebarkan Islam di Indonesia yang banyak sekali rawa-rawa ini, yang tahunya tempat banyak setan dan iblis, itu caranya dia menyemarakkan sholawat dengan pakai hadroh segala macam ya kan? Dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, bukan soal adat ya. Agama itu dia adalah sebuah kebiasaan kemudian menjadi adat, itu wajar, tapi bukan adat yang tidak berdasar kepada syarat ya. Makanya agama itu kan dari Nabi Allah Adam alaihissalam ya, kepada anaknya Fis alaihissalam, semua mengajarkan tauhid ya, mengesahkan Allah. Hanya saja manusianya saja yang terus bergelincir ya, manusianya saja yang terus berpecah belah ya. Maka ditegaskan Allah di dalam surat Al-Imran itu, tadi anda baca yang ayat 33 sampai 34, bahkan itu sampai ke 37 itu menceritakan akhir daripada kenabian dari Bani Israil alaihissalam. Apa ditegaskan Allah? Innallaha hastafa Adama wa Nuh. Allah, sesungguhnya Allah memilih ya, memilih Adam ya, kemudian Nuh. Kenapa Adam dulu dipilih? Karena juga berebut dengan iblis ya. Iblis paling marah Adam dipilih, ditaruhin
Nur Muhammad itu, nur kenabian nih, jadi khalifah di muka bumi. Iri dia. Ribuan tahun ibadah, ilmunya banyak, iri. Maka sifat iri jangan dipelihara. Sifat iblis, sifat sombong jangan dipelihara. Itu sifat iblis. Itu buat orang berpecah belah. Karena iri, asut sana, asut sini akhirnya terdengar kawan yang tadi ngasut, nah mulai bermusuhan. Nah, jadi dipilihnya Adam memang sudah menjadi rencananya Allah. Karena iblis sombong dalam hati. Jadi hati-hati sombong dalam hati. Allah Maha Tahu. Jangan dikata Allah tidak dengar kita sombong dalam hati. Justru Allah yang paling tahu perkataan dalam hati. Apalagi doa dalam hati. Doa orang aniaya itu dia doa dalam hati. Karena dia takut dengan penguasa zalim. Tak berani dia ngomong, aduh si anu tuh raja tuh pengajar. Tak berani dia ngomong. Tapi dia ngomong dalam hati. Allah yang langsung jawab. Karena perkataan dalam hati itu malaikat pun tak ada tahu. Kalau tak ada Allah yang ngasih tahu. Ya. Maka ada juga seorang orang ulama yang kasar, yang tahu isi hati orang, itu semua atas izin Allah. Ya. Jadi wa'ala campurnya wa Nuh ala Ibrahim, dan pada keluarga Ibrahim. Rasulullah SAW nasabnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian wa'ala Imran. Nah, terakhirlah daripada kenabian Bani Israel itu kepada keluarga Imran. Kenapa dimuliakan Allah? Saking mulianya istri Imran itu berdoa dia waktu mengandung anak, bernazar, kalau anak aku laki-laki aku serahkan kepada Engkau ya Allah untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis memang dari dulu dijadikan untuk Bani Israel itu tempatnya bermihrab, ya, tempat dia keagungan, dia beribadah. Memang pertama kali dibangun Baitul itu adalah Baitullah di Mekah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditinggalkan anaknya Ismail, Ismail alaihissalam ditinggalkan. Kemudian berangkat dia sama anaknya Ishak, ya kan? Dua anak Nabi Allah Ibrahim, yang satu tinggal di Mekah karena ada dia berdoa sehingga Mekah yang kering kerontang itu disuburkan Allah SWT. Nah, ini sejarah, tidak bisa dipungkiri. Makanya Rasulullah SAW waktu pertama kali dia hadir mengenalkan diri, hujahnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, keluarga Abdul Muttalib ini adalah keluarga yang suci, menjalankan sebuah tuntunan agama berdasarkan kitab suci Taurat dan Zabur. Nah, salah satu pendeta sepupunya Khadijatul Kubra, pendeta Warokah itu mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak bisa dibantah. Dibantah oleh orang-orang Yahudi karena dia iri. Nah, iri lah. Ya banyak dari dapat kenabian ya. Dari Nabi Allah yang banyak-banyaknya. Tapi Allah Maha Adil. Walaupun dikit dari Arab, bangsa Arab, karena Ismail tinggal di situ menikah dengan orang Arab, jadilah keturunan Arab, ya. Kemudian sampai ke Rasulullah SAW hanya sedikit, tapi diberi hadiah sebagai Nabi penutup khataman Nabiyyin. Ditegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Ya. Hujah itu digunakan orang kadang-kadang untuk menghujah klaim bahwa Nabi Muhammad SAW tidak punya keturunan. Maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu bapak dari, ya, memang betul Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul tidak punya keturunan. Kadang itu dia bukan Nabi terakhir. Lanjut lagi ke Nabi itu, ya. Nah, tapi sebagai manusia dia punya keturunan. Ya. Jadi zurriyatan ba'duha. Jadi keturunan, sebagian keturunan itu menjadi keturunan yang bukan di seluruh alam pada zaman zaman itu. Kenapa kenabian maksudnya dari mulai keluarga Imran habis karena doanya tadi dikabulkan Allah, betul ini, tapi lahirnya anak perempuan.
tetap diagungkan. Kenapa? Dipilih, ditunaikan hajat emaknya, mak bapaknya, dipelihara, diberi pemeliharaan itu oleh Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria berkunjung, terus melihat keponakannya beribadah di mihrabnya Baitul Maqdis itu, tanpa keluar-keluar sampai ditengoknya kok ada makanan di sisinya. Ya. Maryam, dikasih nama Maryam, ya. Maryam, Sayyidatul Maryam, kalau di dalam orang mentakzim kan, ya, salah satu penghulu surga. Sayyidatul Asiyah, ya, Sayyidatul Fatimah Zahra, ya, penghulu surga, ya. Diceritakan itu dalam kitab-kitab Maulid. Jadi Maulid itu, kitab Maulid itu, dia menceritakan tentang sosok kenabian, keluarganya, nasabnya, ya, supaya apa? Umat mengenal. Makanya kadang-kadang dibantahkan dengan ayat itu tadi. Padahal asbabun nuzulnya beda. Turunnya Al-Ahzab 40 menegaskan itu kenabian karena Rasulullah SAW bermaksud menikahi istri daripada anak angkatnya Zaid, ya, Zaid bin Harisah, yaitu yang bernama aslinya itu bernama Zainab. Ya. Kalau sampai sekarang hukum Islam itu tetap berlaku. Ya, bapak punya anak laki-laki, dia tidak boleh menikahi bekas istri anaknya. Tidak boleh, tetap walaupun bekas istri. Ya. Jadi ditegaskan itu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak punya anak, itu anak angkat. Jadi untuk itu asbabun nuzulnya bukan untuk mengatakan bahwa Nabi itu habis keturunannya, bukan, ya. Nah, itu ditegaskan lagi soal keturunan Nabi itu ditegaskan dalam surat Inna a'tainakal kautsar al-kautsar, ya. Nah, jadi sudah lengkap sebenarnya. Ini untuk mengingatkan jemaah semua tentang hujah orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW bersama ahlul baitnya, bersama keluarganya, bersama sahabatnya, untuk menjauhkan umat supaya tidak kenal. Dibuatlah hujah-hujah yang macam-macam, ya. Nah, jadi itu mohon dijaga. Dalil kita jelas. Kalau ini dalilnya kenapa? Ini katanya dihujahnya lagi cuma sampai Imran katanya. Tapi dalam hadis sahih yang mampu diterima dari sahabat langsung diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, gitu kan? Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Nah, Allah memilih, sesungguhnya Allah memilih daripada anak-anak Ibrahim itu Ismail. Bukan yang lain Ishak tak dipilih maksudnya. Ini Rasulullah SAW menjelaskan dia punya nasab, bahwa sampai juga kepada Ibrahim alaihi salam, bapak segala nabi. Oh, memang dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muliakan Allah, jangan sombong. Harus semua itu kembalikan kepada Allah. Patuhlah pada perintah Allah. Karena sombong tadi tidak patuh lagi dirinya. Jangan Nabi lain orang Yahudi yang karena Uzair jadi Nabi, ya. Nah, karena itu dari politik, ya. Bagaimana politik? Rasulullah SAW dari keluarga mulia, paman-pamannya kaya raya, jadi penguasa. Dia memang dari orang miskin, bapaknya miskin, tidak punya banyak harta. Itulah cara Allah untuk, kata Nabi ditegaskan dalam suatu hadis, dikatakan bahwa Islam itu datang daripada yang terasing dan kembali kepada yang terasing. Nah, memang terasingan itu yang menyebabkan dia menjadi baik, tidak disangka-sangka. Mungkin dimusuhin tetap baik, tidak bisa dipungkiri bahwa dia punya nasab sampai ke Nabi Allah Ibrahim AS mengalih Nabi Ismail AS. Ya, jadi sampai Imran bukan. Dari ini dalam hadis itu ditegaskan miwaladi Ibrahim Ismail. Wastofa dan dipilih miwaladi Ismail Bani Kinanah. Dan dari anak-anak Ismail dipilihlah Bani Kinanah. Kemudian dari Bani Kinanah dipilih Bani Hasyim. Ya. Dipilih Quraisy. Dari Kinanah dipilih Quraisy. Dengan dari Quraisy, bangsa Quraisy dipilih Bani Hasyim. Dari Bani Hasyim baru dipilih aku, Wastafani min Bani Hasyim. Nah,
maka disebut dia itu kalau dalam salawat sering dinyanyikan as-salatu daim an-nabi ibnu hasim. Jadi tak bisa dipungkiri, jadi orang Yahudi itu habis hujahnya. Menuduh, kata orang Yahudi, kok biasanya kenabian sebelumnya dari Palestina. Dihujahkan, banyak di Palestina, maka di Baitul Maqdis sempat bahwa kiblat kita di Palestina. Kemudian maka dia disebut penghulu dari arah timur dan barat. Timur itu Maqdis dikuasainya, diserahkan oleh pendeta Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW karena dia tahu ciri-ciri kenabian itu. Ngaku itu. Ya, jadi Yahudi ada yang masuk Islam dengan baik, ada yang tetap mempertahankan terus memusuhi Islam sampai sekarang. Ya, enggak semuanya berarti ya. Nah, jadi sudah jelas. Ada lagi hujah yang mengatakan menggunakan ayat. Ini maksudnya bukan kita nyuruh kamu, bukan anak nyuruh kamu berdebat supaya tahu ilmu ya. Jadi kita menangkis hujahnya orang-orang yang ingin menjauhkan kita umat Islam dari mengenal Nabi Muhammad SAW, dari mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Karena pesannya Nabi diperintahkan oleh Allah, kulla alaihi ajran, kulla as'alukum alaihi ajran. Katakan wahai Muhammad, kamu tidak meminta upah apa atas dakwah kamu itu kecuali illa mawaddatan fi qurbah, berkasih sayang dalam kekeluargaan. Disuruh kita berkasih sayang dengan keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi meneruskan itu memang, jangan sampai kita ikut-ikutan memusuhi keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mengingatkan itu sebenarnya. Jadi ayat yang digunakan orang itu sering menghujat itu disegainya. Kita kadang memulai seorang ulama, memuliakan seorang habaib. Sama baik kata. Kita ni sama-sama dari air hina kata. Apa ayatnya? Surat apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min 12 sampai 14. Ditegaskan memang Allah menyebutkan wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, dan sungguh telah kami ciptakan ya manusia itu insan dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan nutfah. Nutfah itu indung telur perempuan. Jadi ayat ini turun sebenarnya Allah ingin menjelaskan, asbabul wurudnya juga Rasulullah ingin menjelaskan bahwa macam mana cara proses jadinya manusia itu bisa lah. Kalau Adam dulu memang dari tanah yang hino juga, ya aspali sapilih tanah yang hitam. Iblisnya tidak mau sujud, itu cobaan Allah saja kepada iblis. Kalau mau tidak sujud. Nah, berarti kita menghadapi cobaan Allah, masalah kalau kita tidak sadar kita bisa jadi tergelincir. Kalau saripati ini berarti saripati tanah, yang disebut tanah ini daging kita. Berarti kita makan juga dari tumbuh-tumbuhan. Karena disebut nutfah, yang dia sulalatin mintin ialah air mani kita nanti bertemu di qararin makin di rahim. Nah, itu dijadikan sumber penelitian macam mana caranya bisa dia menjadi seorang. Kemudian dari nutfah itu dijadikan alaqah. Alaqah itu segumpal daging, jadi segumpal darah. Jadi segumpal darah, benar dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging jadikan tulang belulang. Dari tulang belulang dibungkus lagi dengan daging. Itu maksud ayat ya. Ini tidak salah baca kan nasnya. Itu yang penting ya. Mengapa Sayyidina Umar ketika dia mendengar itu belum sampai Rasulullah habis membacakan ayat itu pada terakhir itu, summa ansa'nahu khalaqan akhar. Belum lagi disampaikan langsung Sayyidina Umar dapat hidayah. Ngomong, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sayyidina Umar langsung tahu, betul kata Rasulullah. Itulah bunyi ayat terakhir. Engkau mendapatkan hidayah satu-satunya sahabatku yang
mendapatkan hidayah seperti aku setelah hanya engkau. Nah, jadi Rasulullah itu punya sahabat, punya kelebihan semua. Bukan ada pembedaan sahabat-sahabat Rasulullah itu. Sama kalau punya kelebihan kalau Rasulullah langsung yang memberinya gelap, ya. Yang kita macam si Allah, sahabat yang ini enggak kan itu sesat ya. Tapi kita jadi ini ya, mengingatkan ya, jangan sampai kita ikut yang salah. Kita ikutlah yang banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kami mengajarkan apa yang diajarkan dari kebanyakan sumber dari sahabat dan dari Nabi SAW. Tidak pernah mengajarkan yang sesat. Makanya banyak umat Islam itu di Indonesia ini ahlu sunnah, ya, sedikit yang menyimpang ya. Yang menyimpang itu kita tengok ya, kita belajarin. Oh ini kalian. Jangan kita musuhi, kita lain lah ya. Ajak berperang dulu, kacau gitu ya. Ya. Nah kita bunuh pula dia kena sesat tadi, itu tidak ada ajaran kita. Kita berdakwah dengan bil ma'ruf, ya. Kecuali dia sudah merusak tatanan kehidupan tadi. Misalnya ada memang celah-celah depan mata kita, itu sebuah perzinahan, sebuah kumpul kebo, wajib kita ini kena siangnya 40 rumah betul. Ada hadisnya. Nah, itu. Jadi untuk itu ini ayat diingatkan bukan untuk menyatakan manusia itu dari air hina. Manusia itu tafsiran direwek menyebut dari air hina. Air hina apa? Itu air mani laki-laki, tidak najis. Ya, di mana dia nyebut air hina? Karena ingin menggelincirkan umat Islam tentang mengagungkan satu sosok yang dimuliakan oleh Allah. Itu sosok-sosok ke nabiyan, ya, dimuliakan sosok kenabian ini. Contoh, Rasulullah SAW dari bapak dan ibunya dari keluarga yang suci, ya, dari keluarga yang taat mengamalkan ajaran daripada nabi-nabi terdahulu, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah nyembah berhala. Dari Abdul Muthalib itu keluarga yang suci. Kalau tidak itu tidak cukup salah. Kalau dipilih, memang dipilih Allah itu gimana? Dimaksud dengan terpilih Al-Mustafa, dipilih, ya. Jadi insyaallah kalau kita sudah tahu dengan sosok Rasulullah SAW, kita tambah kecintaan kita, tambah ta'zim kita, sehingga kita mau sami'na wa ata'na, mengerjakannya dengan syukur, ya, bukan dengan terpaksa. Nah, rasa cinta inilah yang harus kita bangun, ya. Cinta kepada Allah tentu melalui siapa? Rasulullah SAW. Tidak langsung cinta dia, makanya ilmu itu bersanad dia. Langsung tiba-tiba konyong cinta dia itu hidayah, ya. Tapi untuk mencari ilmunya, ya, beribadah itu pakai ilmu, ya. Harus melalui sanad yang jelas, nyambung. Sampai tidak kalau tidak nyampe tidak usah pakai, sesat lagi menyesatkan. Hati-hati ya. Nah, jadi itu sebenarnya Islam itu enak, ya. Hanya karena ada persaingan sajalah terjadi perpecahan. Itu kita hindarilah sebuah persaingan itu. Jangankan kita sekampung, adik-beradik kalau sudah bersaing bisa dia tidak bersaudara lagi, ya kan? Nah, jadi kita dengan kondisi yang begini, marilah kita mengenal sosok Rasulullah SAW itu dengan adalah sosok yang sangat baik, ya, dari keturunan baik-baik, ya kan? Makanya ayatnya sudah jelas, ya kan? Dasar-dasar hadisnya sahih, tidak perlu kita ragukan lagi. Adapun mereka berpendapat untuk itu, anggaplah sebuah peringatan kepada kita yang jangan sampai sombong, itu saja. Jangan sampai sombong. Jadi memang kita diciptakan dari tanah. Tanah itu kotor, tapi tanah dipilih tentu dari tanah yang suci. Kalau datu tidak jadi dia jasad yang manusia yang terpilih mendapatkan nur kenabian, ya. Kalau kita balik lagi ke Nur Muhammad, maka disebut khataman nabiyyin wal awwalu wal akhir, ya kan? Awalnya apa? Awal penciptaan. Itu banyak diceritakan di hadis-hadis. Awal penciptaan itu Nur Muhammad SAW, ya. Maka disebut
Kita baca terus di Witul Qadar, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, ya. Penghulu yang paling pertama-tama sekali ialah penghulu ruh. Ya, Nur Muhammad itu tadi, ya. Seluruh makhluk ni asalnya dari Nur Muhammad, ya. Itu makanya disebut Sayyidil Awwalin wal Akhirin, ya. Nur itu disebutlah Ahmad, ya. Makanya Nabi Isa itu dekatnya hanya Ahmad. Makanya penjelasan kenabian Nabi Muhammad itu diturunkanlah ayat Muhammad. Ayat Muhammad tadi itu, ya. Ayat Muhammad 40 tadi dah, ya. Ayat Muhammad itu menjelaskan tentang bukti kenabian, ya. Kan ada aliran yang mengatakan Nabi terakhir Nabi Ahmad, ya. Itu Ahmad itu nur yang belum jadi masuk ke dalam manusia tadi, ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah keimanan serta keilmuan kita untuk semakin yakin beribadah. Kalau ibadah itu tidak yakin, tidak makbul. Doa itu tidak yakin, tidak makbul, ya. Jadi keyakinan itu, ada orang yang sekolah agamanya sudah pernah, karena dalam pergaulan tadi mendapatkan masukan-masukan yang aneh-aneh, ya, aliran-aliran yang aneh-aneh, goyang keyakinannya. Ini makanya ini sekarang ingin meluruskan keyakinan bahwa ya, kita ikutlah yang sudah banyak diikutin, ngapain ikutin yang baru? Sehingga kita ngikutin mendapat masukan yang baru, keimanan kita goyang. Yang mana yang benar? Kalau itu pening kepala, ibadah banyaklah, tidak ada ini katanya. Iya, mana nak diikutin pening, kata setan dulu bisik, setan itu tuh berbisik begitu. Nah, jadi ayo kita tambah keyakinan kita, tambahlah ibadah kita, karena sebanyak-banyaknya ibadah belum tentu bisa menghapuskan dosa, apalagi tidak ada ibadah. Nah, banyak-banyaklah zikrullah, banyak-banyak zikrullah saja belum tentu bisa menghapuskan dosa, apalagi tidak ada zikrullah. Zikrullah yang sebenar itu adalah hakikinya kita ingatlah ketika kita ingin membuat dosa itu, Allah itu ada. Ingatlah Allah itu maha menyaksikan. Itu yang disebut zikrullah yang hakiki, dia. Ingat bahwa kita ini adalah, kalau tidak ada Allah, tidak ada punya daya upaya. Nah, itu. Jadi jangan sombong. Kalau orang yang sombong itu salah satunya tidak mau sujud. Contohnya iblis disuruh sujud, tak mau patuh. Itulah orang yang sombong. Jangan sampai kita jatuh pada orang yang sombong, karena Allah paling benci dengan orang yang sombong. Ya, dengan makhluk yang sombong Allah paling benci. Sombong itu pakaian Allah. Jadi kalau tak mau sujud, sombonglah kita di mata Allah. Kalau sudah sombong di mata Allah, na'udzubillah kita, na'udzubillah min dzalik. Allah, kalau Allah sudah murka, ya. Kalau kita bicara ada kaitan apa tidak soal ibadah, rajin solat dengan rezeki, tidak ada sama sekali. Orang kafir itu dia ni batu pekok, ni bahas kontra, puasanya dunia ni banyak rezekinya, tapi bukan dengan ridha Allah dia dapat, dengan murkanya. Ya, yang kita cari ini ridha Allah. Ya. Habis kita kalau tidak dapat ridha Allah, percuma hidup di dunia. Karena tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan. Jadi tujuan penciptaan itu tetap untuk menjadi menyembah Allah, menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah itu sembahlah Allah. Ya, Pak Bodani waqimis shalah tadzikri. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk berzikir kepada aku. Jadi bukan kita sudah berzikir baik terus gawe nak solat lagi, itu salah juga. Kalau nafsirkan ayat itu tadi salah kan? Padahal tujuan solat itu untuk zikrullah, ya, sehingga inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Jangan terlalu lebar, nanti kita panjang, kawannya waktunya sudah malam. Marilah kita membaca daripada wiridnya daripada Imamul Qutub Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim. Mudah-mudahan berkah daripada majelis zikir ini Allah turunkan ketenangan di hati kita, ya. Yang galau jadi tenang. Allah liputi malaikat pada malam ini, ya, majelis kita ini, sehingga dia mengaminkan doa kita.
bukan Allah tidak maha mendengar, tapi diaminkan doa oleh manusia saja Allah kabulkan doa, apalagi diaminkan oleh para malaikat. Ya. Ada janji Allah itu dalam hadis Rasulullah dan jelas ya. Allah ketika berzikir, Allah turunkan malaikat, ya kan?